Assalamualaikum. Apa Ustaz? Masya Allah. Tadi ketemu sama Umi di luar, Ya? suruh masuk, katanya Ustaz di dalam. Oh, Masya Allah. Kok keren sekali. Ustaz. Silakan. Gimana? Alhamdulillah, habis sepedaan Ustaz. Ustaz gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kok kayak agak pucat Ustaz? Ini bukan pucat, kacamata. Apa Ustaz? Ya. Alhamdulillah Ustaz. Seperti biasa Ustaz. Oke. Setiap saya silaturahim ke rumah Ustaz, salah satu yang pengen diminta ke Ustaz jurus. Ada jurus baru Ustaz. Oh iya. Jadi begini. Ada cerita ini. Ceritanya sebenarnya di Riyadh, di kota Riyadh. Tapi kita akan bawa ke sini ya, karena itu cerita yang menarik. Seorang yang bangkrut habis-habisan, kemudian terlilit hutang senilai 2 miliar. Sudah diusahakan berbagai cara untuk bisa melunasinya, tapi hasilnya adalah mentok. Akhirnya tanya kepada seorang syekh, apa yang harus dilakukan? Maka syekh ini menjawab, ya urusan harta, takwanya dengan harta. Maka bersedekahlah. Kalau ini kita sudah pernah bicara di sebelumnya. Cuma ini beda. Orang ini bertanya kepada syekh, kepada siapa saya harus bersedekah? Oh, berarti poinnya Kepada siapa? siapanya Ustaz. Ya. Sedekah itu diarahkan kemana agar menjadi sebuah wasilah cepat lunas. Ya. Gitu, Ustaz. Ibarat orang Mantap. memancing, sudah ada umpan. Umpan ini saya lempar kemana yang kira-kira tangkapan itu peluang untuk nangkapnya itu besar. Saya ini menjawab, kenapa kamu tidak membaca surat Al-Baqarah ayat 215? Al-Baqarah 215. Maka dibacakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Ketika mereka bertanya, sudah temanya masuk di sedekah, kepada siapa kami harus bersedekah? Qul, katakanlah, kalau pengen bersedekah yang baik-baik, lil walidain, yang pertama adalah ke orang tuanya. Orang tua. Maka orang tua ini disebut sesuatu yang luar biasa ya, sebagai sebuah target yang akan disedekahi. Maka yang pulang ke rumah, sesampai di rumah ada kalimat yang begitu indah diucapkan oleh seorang anak ini kepada ibundanya. Mudah-mudahan kita dan teman-teman itu biasa ya membahasakan ini kepada orang tua kita. Ia bicara kepada ibunya, wahai ibunda, apa yang harus saya lakukan yang dengan itu membuat ibu ridho dan saya mendapat doa? Apa yang harus saya lakukan, kebaikan apa yang saya harus lakukan kalau saya lakukan ibu ridho? Maka ibu ini menjawab, adikmu itu mau menikah tapi belum punya cincin untuk pernikahan, belikan. Tanpa membantah, anak ini keluar. Walaupun berpikir keras karena sedang kondisi bangkrut, nggak mungkin punya apa-apa. Ya. Maka ia pinjam ke seorang teman, kira-kira yang budgetnya ia bisa kembalikan. Ia datang ke toko emas, adiknya dibawa ke toko emas, disuruh memilih ya cincin yang mana saja yang penting sesuai dengan budget yang dia miliki. Ketika itu sudah dibeli, sesampai di hadapan ibunya, maka dipasangkan cincin ini. Demi melihat cincin sudah dipasang di jemari putrinya, nangis ini ibu ini dalam kondisi ridho. Maka ibu ini mengangkat tangan. Beginilah seharusnya mereka yang sedang masalah. Kalau masih punya orang tua, carilah orang tua, carilah ridhonya, berbuatlah yang membuat mereka ridho. Dan wahai para ibu dan wahai para bapak, ketika ridho terhadap anak, doakan. Maka tangannya diangkat, Allahumma dzib hammahu, Allahumma dzib hammahu, Allahumma dzib hammahu, ya Allah angkatlah masalahnya, angkatlah masalahnya, ya Allah angkatlah masalahnya. Dan belum sampai tangan ini turun, tangan ibundanya telepon berdering, ternyata dari teman yang lama tidak ketemu. Diingatkan, masih ingat nggak? Saya lupa. Kita dulu pernah punya transaksi untuk mencari tanah luas untuk sebuah bandara. Tiba-tiba kemudian tidak jadi begitu saja. Ternyata tanah itu laku.
Lah saya nelpon ini kepentingannya untuk nyari untuk memberikan fee. Masya Allah. Secepat itu. Iya. Fee-nya berapa? 10 miliar. Masya Allah. Hutangnya 2 miliar kan tadi. Masya Allah. Ini luar biasa dan sebuah ilmu yang mengedukasi kepada mereka yang sedang tertimpa sedang masalah. Maka ibu kita itu sesuatu yang luar biasa, bapak kita sesuatu yang luar biasa, sampai Rasulullah menyabdakan celaka, celaka, celaka. Orang yang masih punya orang tua salah satu atau dua-duanya, tapi tidak masuk surga. Surga akhirat bisa dimasuki, apalagi surga dunia. Insya Allah begitu. Jurus yang selanjutnya silahkan dipraktekkan, silahkan disebarkan, mudah-mudahan menjadi ilmu tersendiri. Masya Allah Ustaz, ini jurus dahsyat ini. Tadi kan diceritakan sebelum keluar rumah toh, Ya. masih dalam posisi didoakan sama orang tua, Ya. telepon dari teman lamanya gitu kan. Dan sebelum tangannya turun. Sebelum tangannya turun, Masya Allah. Ini dahsyat sekali, makanya ini luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini sedang menanti datangnya pertolongan Allah, dimudahkan oleh Allah, mendapat solusi dan problematikanya diselesaikan oleh Allah. Ya. Oh, ngomong-ngomong tadi sudah berapa kilo ini sepedanya? Standarnya itu 30-40 kilo. Masya Allah. Ini bukan pengecilan kuda Ustaz. Meramaikan dunia persepedaan Ustaz. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Ini jurus yang ampuh kayaknya ini, Masya Allah. Ini belum ngopi-ngopi, ini saya sudah ada kopi. Ustaz, ini kebetulan pas mampir aja kan Ustaz, biasanya kalau pas pakaian kayak gini itu air putih Ustaz, bukan siap. Tak lanjut lagi Ustaz. Oke, silakan sebentar. Selamat sehat ya. Yuk, Assalamualaikum.